Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gue Yusna and welcome to Narasiaga. Di video sebelumnya, gue udah ngebahas tentang salah satu aktor terhebat dari India. Namun guys, di balik suksesnya beliau membawa nama negerinya yaitu India, terdapatlah aturan saklek mengatasnamakan kasta yang memisahkan manusia ke dalam sebuah strata sosial dengan tingkatan berbeda-beda, bagai sebuah garis pembatas yang gak bisa ditembus dan disatukan. Kasta ini kerap membuat seseorang menganggap dirinya bermartabat tinggi dan merendahkan mereka dari strata terendah hanya karena darah dan keturunan. Nah guys, di kesempatan kali inilah kita akan membahas sedikit tentang perbedaan kasta yang masih berlaku di India hingga saat ini. Karena guys, menurut gue ini adalah sebuah cerita yang cukup menarik untuk dibahas. Sebab, seperti yang kita ketahui, India selalu identik dengan budaya dan tradisi yang unik. Salah satunya adalah sistem kasta yang ada di sana dan masih dipraktikkan oleh beberapa orang di sana. Di mana kasta tersebut telah membagi masyarakat menjadi beberapa golongan berdasarkan keturunan dan profesinya. Bahkan pembagian kasta ini dipercaya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Namun sebelum gue masuk ke pembahasan nih, di sini gue akan jelasin sedikit pengertian tentang kasta. So guys, kata kasta berasal dari bahasa Spanyol dan bahasa Portugis yang berarti ras, keturunan, ataupun suku. Bahasa Arya disinyalir menjadi cikal bakal sistem kasta itu sendiri, di mana para penduduknya adalah orang-orang nomaden yang memilih hidup berpindah-pindah, di mana bangsa Arya diketahui telah memasuki lembah Sungai Indus pada sekitar 1500 sebelum Masehi melalui celah Khyber yang mendesak bangsa Dravida, yaitu suku asli India ke Asia Selatan. Dan guys, bangsa Arya ini adalah penganut politeisme, yaitu penyembahan terhadap banyak dewa yang biasanya merupakan perwujudan dari fenomena atau kekuatan alam. Sedangkan agama Hindu merupakan penggabungan dari kebudayaan bangsa Dravida dan bangsa Arya. Dan bangsa Arya sendiri yang sekarang menguasai lembah Sungai Indus menerapkan sistem stratifikasi sosial yang disebut dengan kasta. Sistem stratifikasi sosial ini diterapkan bangsa Arya untuk membedakan diri dari bangsa Dravida agar tidak bercampur dan untuk membagi tugas sesuai dengan pekerjaan atau kedudukan sosial. Lalu kasta pada abad ke-16 dan digunakan oleh para penjelajah Portugis untuk mendeskripsikan pembagian kerja pada masyarakat yang berada di India. Dan meskipun persepsi awal pembagian tersebut memiliki beberapa tingkatan, namun kenyataannya pada Weda sendiri tidak pernah menjelaskan tentang tingkatan sosial dan hanya menjelaskan pembagian kerja yang disebut sebagai Varna. Di mana bukti tertulis awal tentang sistem kasta muncul dalam Weda, teks bahasa Sanskerta dari awal 1500 sebelum Masehi, yang menjadi dasar kitab suci Hindu, jarang menyebutkan perbedaan kasta dan menunjukkan bahwa mobilitas sosial adalah hal yang biasa. Sebab pada dasarnya kasta ini merupakan perkumpulan tukang-tukang atau orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu. Sedangkan dalam agama Hindu terdapatlah sistem kasta yang membagi pemeluknya ke dalam beberapa golongan tingkat atau derajat. Di India sendiri yang merupakan negara asal Hindu, memberlakukan sistem kasta dengan sangat ketat. 3 bidang utama kehidupan yang didominasi oleh kasta adalah pernikahan, makan, dan ibadah agama. Seperti misalnya orang yang berbeda golongan tidak boleh menikah atau bahkan menggunakan piring yang sama. Lalu perkawinan lintas kasta pun juga dilarang keras. Kebanyakan orang bahkan menikah dengan kasta mereka sendiri. Hanya 5% pernikahan lintas kasta dari keseluruhan pernikahan di India. Dan guys, sistem kasta ini juga diterapkan oleh pemeluk agama Hindu yang berada di Indonesia. Salah satunya di Bali, daerah di Indonesia yang mayoritasnya beragama Hindu. Namun sistem kasta yang berlaku di Bali tidak seketat seperti yang berada di India. Karena selama berabad-abad, kasta telah mendikte hampir setiap aspek kehidupan agama dan sosial orang India. Di mana dengan adanya sistem tersebut, memberikan banyak hak istimewa pada kasta atas, sedangkan sanksi penindasan untuk kasta bawah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok istimewa. Dan hal ini seringkali dikritik karena dianggap tidak adil dan regresif. Tetapi guys, sistem kasta yang berlaku tetap hampir tidak berubah selama berabad-abad. Kemudian guys, Konstitusi India pada tahun 1950 melarang diskriminasi atas dasar kasta dan dalam upaya untuk memperbaiki ketidakadilan historis agar mampu memberikan kesetaraan bagi mereka yang secara tradisional kurang beruntung. Dan dalam beberapa dekade terakhir, dengan adanya penyebaran pendidikan sekuler dan pertumbuhan urbanisasi, pengaruh kasta mulai nggak menurun, terutama di kota-kota tertentu, di mana kasta yang berbeda mulai hidup berdampingan sehingga perkawinan antar kasta menjadi lebih umum. Di negara bagian selatan tertentu dan di negara bagian Bihar Utara, banyak orang mulai menggunakan hanya satu nama setelah gerakan reformasi sosial.
Namun meskipun adanya perubahan, tetapi identitas kasta masih tetaplah kuat, di mana nama belakang mereka hampir selalu menunjukkan dari mana orang itu berasal. Dan kasta itu sendiri dibagi dalam beberapa bagian menurut tingkatannya. Dan kasta yang tertinggi disebut sebagai kasta Brahmana, di mana mereka diisi oleh para pendeta, pemuka agama, dan guru. Tetapi menariknya para Brahmana hanya muncul dalam catatan sejarah sekitar masa kerajaan Gupta yang memerintah sekitar 320-467 Masehi. Namun guys, ini nggak berarti bahwa mereka tidak ada sebelum masa itu. Meskipun tulisan-tulisan Weda awal tidak memberikan banyak rincian sejarah tentang mereka, dan sistem kasta ternyata lebih fleksibel dalam hal pekerjaan yang sesuai untuk Brahmana. Karena menurut catatan nih, dari periode klasik dan abad pertengahan di India menyebutkan bahwa laki-laki dari kelas Brahmana dapat melakukan pekerjaan selain melaksanakan tugasnya sebagai imamat atau mengajar tentang agama. Seperti misalnya nih, beberapa di antara mereka adalah ada yang menjadi seorang pejuang, pedagang, arsitek, pembuat karpet, dan bahkan petani. Tetapi meskipun demikian, asosiasi tradisional antara kasta Brahmana dan tugas pendeta tetaplah kuat. Karena para Brahmana sudah mempelajari teks-teks agama, seperti Weda dan Purana. Dan mereka juga telah mengajar anggota kasta lain tentang kitab suci. Bahkan mereka juga melakukan upacara kuil dan memimpin di pesta pernikahan dan acara penting lainnya. Dan meskipun secara tradisional, para Brahmana bertugas sebagai pembimbing spiritual dan guru, para pangeran dan pejuang ksatria. Tetapi hari ini, mereka juga telah melakukan upacara untuk umat Hindu dari semua kasta yang lebih rendah. Lalu kegiatan yang dilarang bagi Brahmana menurut Manusmriti antara lain adalah membuat senjata, menyembelih hewan, membuat atau menjual racun, menjebak satwa liar, dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan kematian. Dan guys, Brahmana sendiri adalah vegetarian, sesuai dengan kepercayaan Hindu tentang reinkarnasi. Kemudian selanjutnya ada kasta ksatria, di mana kasta ini merupakan kasta kedua tertinggi yang golongannya terdiri dari raja, bangsawan, dan prajurit yang bertugas sebagai penjaga keamanan, penegak keadilan, pemimpin masyarakat, dan juga pembela kaum tertindas atau kaum lemah karena ketidakadilan. Oleh karena itu mereka harus selalu siap berkorban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan pada zaman dahulu nih, ksatria yang hanya tertuju pada kasta bangsawan, tentara, hingga raja. Tetapi pada saat ini, ksatria merujuk pada sebuah profesi seseorang yang mengabdi untuk penegak hukum, di mana kelompok ini termasuk pemimpin negara, pimpinan lembaga atau tokoh masyarakat yang tugasnya untuk menjamin terciptanya kebenaran, kebaikan, keadilan, dan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu yang ketiga adalah kasta Waisya, yang diisi oleh para pedagang, perajin, dan pengusaha, di mana kelompok ini mendapat tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan bisnis agar terjadi proses distribusi dan redistribusi pendapatan dan penghasilan, sehingga kemakmuran masyarakat, negara, dan kemanusiaan dapat tercapai. Dan guys, kasta yang keempat adalah kasta Sudra, dan inilah merupakan kasta terendah dalam agama Hindu, di mana anggotanya terdiri dari para petani, pembantu, kuli, dan buruh-buruh kecil yang hanya dapat mengandalkan kekuatan jasmaninya untuk menyelesaikan seluruh tugasnya. Dan tugas utama mereka sebenarnya adalah untuk melayani dan membantu para golongan-golongan atas. Lalu posisi kelima ada yang namanya The Untouchables, diisi oleh kasta Paria. Namun sebenarnya mereka tidak termasuk dalam struktur inti, karena mereka berada di posisi kasta yang paling rendah. Bahkan mereka juga disebut dengan nama Dalit, yang berarti yang tertindas. Dan hal itu membuat mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak yang penting dalam kehidupan sosialnya, layaknya seperti kasta-kasta yang lainnya. Bahkan kaum Dalit ini dianggap sebagai kaum tidak suci yang berada di India. Jadi pekerjaan mereka pun hanya seputar hal-hal yang kotor, seperti pembersih saluran sanitasi, mengumpulkan bangkai hewan, pemberantas hama, dan pekerjaan lainnya yang orang lain gak mampu mengerjakannya. Sehingga diskriminasi pun sering mereka alami. Dan sudah banyak sekali kasus yang cukup miris namun berakhir sia-sia, meskipun sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Bahkan karena dianggap terlalu rendah, menginjak bekas bayangan mereka pun, para kasta yang lebih tinggi harus mandi agar bisa kembali suci. Dan guys, diskriminasi terhadap para kaum Dalit ini sering dilakukan oleh orang-orang yang masih berpikiran tradisional dan biasanya tinggal di sebuah pedesaan. Beberapa daerah, terutama di pedesaan, menikahi orang yang berbeda kasta dianggap sangat memalukan. Dan diskriminasi terhadap kaum tak tersentuh ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang beragama Hindu saja. Pada dasarnya pemerintah India telah mengatur undang-undang yang melarang adanya diskriminasi berdasarkan sistem kasta. Dan hal tersebut bahkan tertera dalam Undang-Undang Penyalahgunaan Kekerasan yang disahkan pada tanggal 31 Maret 1995.
Dan guys, bahkan PBB juga mengklaim bahwa setidaknya terjadi 1.000 pembunuhan setiap tahunnya yang disebabkan karena sistem kasta. Oleh sebab itu, di kota-kota besar, hal diskriminasi ini sangat jarang terjadi karena sudah banyak yang berpikiran modern. Tetapi beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2019, ada sebuah berita yang viral yang membahas tentang pasangan suami istri di India yang dirajam massa karena menikah beda kasta, di mana si mempelai pria berasal dari kasta Dalit. Namun ini bukan kali pertamanya terjadi, sebab di bulan sebelumnya ada seorang mertua menyewa jasa pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa menantunya demi kehormatan keluarganya. Waduh. Setelah putrinya menikah dengan pria yang kastanya lebih rendah. Dan guys, walaupun sistem kasta sudah dilarang di India pada tahun 1950-an setelah kemerdekaan, dan Mahkamah Agung di India juga pada tahun 2011 telah menetapkan hukuman mati bagi mereka yang membunuh dengan alasan kasta. Namun jenjang sosial model lama ini masih tetap hidup dalam masyarakat hingga saat ini. Dan meskipun perbedaan kasta ini jarang dibicarakan dan dibahas di kalangan masyarakat, tetapi pada kenyataannya hal ini masih berlangsung dengan sangat senyap, terutama dalam urusan pernikahan. Walaupun saat ini sistem kasta lebih sering didasarkan pada motivasi politik dibandingkan agama. Namun kenyataannya lebih pahit, hubungan antar kasta dalam pernikahan, karena konsekuensi yang harus diterima pernikahan ini terbilang cukup besar, sebab cinta antar kasta sangatlah berbahaya, dan pembalasan untuk mereka yang melanggar adalah pembunuhan demi kehormatan. Di satu sisi pemerintahannya sudah ingin menghapus sistem kasta dengan berbagai cara, tetapi di sisi lain, masyarakatnya masih terikat kuat dengan sistem kasta tersebut. Gimana guys menurut kalian sistem kasta ini? Silahkan komen ya. Nah guys, menurut The Indian National Crime Record Bureau, ada 77 kasus pembunuhan hampir mirip karena persoalan kasta. Tercatat pada tahun 2016, jumlah ini belum termasuk yang terjadi di daerah-daerah terpencil yang kejadiannya tidak dilaporkan. Kasus ini pun meningkat setiap tahunnya, belum lagi pembunuhan dan penyiksaan lainnya sebagai tanda kehormatan. Sistem kasta pun tidak hanya berdampak pada cinta, tapi juga mobilitas ekonomi dan diskriminasi sosial lainnya. Orang-orang yang lahir dengan sistem kasta terendah atau disebut dengan kasta Dalit selalu merasakan diskriminasi dan menjadi korban paling banyak. Bahkan mereka hampir tidak punya sarana untuk menyelamatkan diri, sehingga harapan mereka untuk kehidupan lebih baik pun akan sangat sulit terwujud. Dilansir dari merdeka.com pada 29 September, ada seorang perempuan berusia 19 tahun meninggal karena luka yang dideritanya setelah diperkosa secara massal oleh sekelompok pria di sebuah lapangan yang terletak di distrik Hathras, negara bagian Uttar Pradesh, India Utara. Lalu setelah ditelusuri ternyata gadis ini adalah seseorang dari kelompok Dalit. Sementara 4 pelaku yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan pemerkosaan ternyata berasal dari kasta yang lebih tinggi. Dan pada saat ditemukan, gadis itu sudah berada di dalam kondisi yang cukup parah, di mana tulang belakangnya telah hancur akibat kejadian pemerkosaan tersebut. Namun guys, meskipun dirinya sempat mendapatkan pertolongan selama 2 minggu di rumah sakit yang terletak di Delhi, tetapi akhirnya dia harus kehilangan nyawa karena luka parah yang dialaminya. Kemudian pada malam harinya setelah kematian gadis tersebut, para anggota polisi segera membawa jenazahnya kembali ke desanya. Namun keluarganya menjelaskan jika polisi pada saat itu bersikeras ingin jenazah korban dikremasi di sana. Dan ketika keluarganya menolak lalu mengatakan bahwa mereka ingin menyampaikan ucapan perpisahan, polisi pun langsung mengurung mereka di dalam rumah. Kemudian membawa jenazah korban ke sebuah lapangan di mana jasad gadis itu dibakar menggunakan bensin. Parah banget bukan? Manusia-manusia ini padahal mereka nggak mau nginjak bayangannya, nggak mau makan bareng, nggak mau menyentuh, tetapi soal birahi malah beda cerita. Gimana coba guys? Coba tulis di kolom komentar. Lalu guys, pada tahun 2014 Perdana Menteri Narendra Modi yang berkuasa dengan sebuah janji nol toleransi pada kekerasan terhadap perempuan setelah adanya kejadian pemerkosaan massal dan pembunuhan terhadap seorang perempuan di Delhi pada tahun 2012 yang sangat mengejutkan negara tersebut. Tetapi pada kenyataannya India masih menjadi salah satu negara paling berbahaya di dunia bagi perempuan. Dan menurut survei pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Thomson Reuters Foundation, dia mengutip bahwa kekerasan seksual, tradisi kultural, dan perdagangan manusia menjadi alasan utama peringkat tersebut. Dan pada tahun 2019, rata-rata ada 87 kasus pemerkosaan dilaporkan per harinya, menurut data statistik resmi. Dan masalah yang selalu menimpa suku Dalit jauh lebih parah, karena ada lebih dari 3.500 orang diperkosa di India pada tahun itu, dan hal tersebut meningkat 18,6% dibandingkan pada tahun 2018. Bahkan menurut Kiruba Musami yang merupakan pengacara Dalit yang menangani kasus diskriminasi kasta dan kekerasan gender, mengatakan jika jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jauh lebih tinggi dari apa yang telah diberitakan.
Sebab kelompok kasta atas menggunakan kekerasan seksual sebagai alat untuk memperkuat hegemoni kasta mereka dan supremasi kasta mereka, ucap Musami yang dikutip dari Time pada hari Jumat tanggal 16 bulan 10. Dan karena alasan itulah banyak keluarga dari kelompok Dalit yang takut untuk mendatangi kantor polisi setelah adanya kejadian tersebut. Bahkan banyak juga aktivis Dalit yang melihat jika kasus Hathras sebagai contoh yang sangat brutal, di mana ada seorang perempuan Dalit tidak hanya menjadi korban rutin kekerasan seksual di India, tetapi ini juga bisa menjadi contoh bagaimana negara sering terlibat di dalamnya, sehingga membuat korban sulit untuk mendapatkan keadilan. Karena pada saat pertama kali korban melaporkan atas kejadian itu, tepatnya pada tanggal 14 September, polisi tidak melakukan apapun. Sampai pada tanggal 22 September, setelah kematian si gadis, polisi pun baru mulai melakukan penyelidikannya. Namun di tanggal 29 September, polisi mengatakan bahwa menurut uji forensik yang telah dilakukan, mereka mengklaim jika gadis itu tidak pernah diperkosa. Dan pernyataan itu langsung dibantah oleh pihak dokter yang menangani kasus tersebut. Parah bukan? Kalau macam kayak gini, pasti bikin kita semua bersyukur udah tinggal di Indonesia kan? Bisa bayangin gak jika kita tinggal di India dan berada di kasta terendah di sana? Silahkan komen guys. Dan kita lanjut nih. Perilaku polisi dan pemerintah negara bagian inilah yang dijadikan sebagai contoh nyata dari adanya tindakan diskriminasi sistemik. Lalu di tahun yang sama, ada sebuah kasus pemerkosaan di India yang mendapat perhatian dunia, di mana pada saat itu ada kasus pemerkosaan massal dan pembunuhan seorang perempuan di dalam bus di kota Delhi. Korban yang kemudian disebut bernama Nirbhaya meninggal di sebuah rumah sakit yang berada di Singapura 2 pekan kemudian, setelah diterbangkan pemerintah India ke negara tersebut. Dan Munusami mengatakan jika kedua kasus pemerkosaan ini adalah kasus yang sama-sama kejam. Namun ada perbedaan perlakuan pemerintah terhadap dua korban ini karena adanya masalah kasta. Di mana pada kasus Nirbhaya, negara melakukannya yang terbaik agar dia dapat diselamatkan. Tetapi pada kasus Hathras, dia malah dibawa ke rumah sakit lokal. Bahkan setelah dia meninggal, jasadnya pun tidak diberikan penghormatan. Namun untungnya pada saat itu ada seorang pria bernama Anushree Pandey yang merupakan jurnalis India Today merekam lalu mengunggah videonya saat itu juga di Twitter yang menampilkan para anggota polisi yang sedang mengkremasi jasad korban tanpa kehadiran keluarganya. Yang kemudian hal itulah memicu protes dari seluruh warga yang melihat unggahan video tersebut. Dan setelah video itu menjadi ramai diperbincangkan, pada tanggal 2 Oktober, polisi menyerang paman korban dan mengintimidasi keluarga tersebut agar berhenti berbicara ke wartawan. Ladusing nih pasti polisinya. Lalu guys, di tengah kemarahan politik, pengawas polisi di Hathras pun akhirnya diskors oleh pemerintah Uttar Pradesh karena kelalaian dan pengawasan yang lemah. Tentunya bersama dengan 4 orang lainnya. Namun menurut pengacara keluarga korban, intimidasi masih terus berlanjut meskipun perhatian nasional terhadap kasus ini mulai meningkat. Sama kayak kita nagih utang gak sih? Yang berhutang malah lebih galak dari yang bermodal. Nah guys, kasus Hathras inilah salah satu contoh yang paling menonjol dari pemerkosaan seseorang perempuan Dalit yang terus-menerus mendapat perhatian nasional di India. Dan bagi mereka kaum Dalit, ini sangatlah penting karena merupakan tonggak sejarah gerakan perempuan Dalit, sehingga mampu membawa mereka ke panggung utama. Dan hal itu juga telah menciptakan ruang bagi isu perempuan dan anak perempuan Dalit yang seringkali terpinggirkan. Tidak hanya oleh gerakan hak perempuan feminis, tetapi juga oleh gerakan Dalit yang cukup didominasi laki-laki. Tetapi para aktivis mengatakan bahwa jalan mereka masih panjang sebelum mereka mencapai perubahan budaya yang abadi. Tetapi guys, terlepas dari seluruh penderitaan dan diskriminasi yang selalu kelompok Dalit dapatkan, mereka juga bisa bangga dengan kelompok mereka. Sebab ada salah seorang pria dari kelompok mereka yang telah berhasil menjadi orang nomor 1 di India. Dan dia adalah Ram Nath Kovind, yang telah resmi menjadi Presiden India ke-14 pada tanggal 25 Juli 2017. Pria yang lahir pada tanggal 1 Oktober 1945 ini adalah mantan pemimpin Dalit dari Partai Bharatiya Janata. Kemudian menjabat sebagai Gubernur Bihar dari tahun 2015 sampai 2017. Bahkan dirinya juga pernah menjabat sebagai anggota parlemen Rajya Sabha di tahun 1994 sampai 2006. Hingga akhirnya beliau pun berhasil memenangkan pemilihan Presiden India pada tahun 2017. Mengingat bahwa Kovind berasal dari kelompok Dalit nih, banyak orang yang belum mengenal sosoknya. Dan karena banyak yang penasaran, dalam periode 24 jam setelah dicalonkan menjadi presiden, jumlah pencarian untuk nama Ram Nath Kovind di Google tercatat lebih dari 500.000 kali. Sedangkan Presiden BJP Amit Shah telah menggambarkan jika Kovind sebagai orang Dalit yang berjuang keras, sehingga mendapatkan karir politik yang sangat gemilang. Dan ada salah seorang yang mengatakan bahwa ketidakpopuleran nama Kovind mungkin karena media bias di India. Sebab dirinya berasal dari kelompok Dalit. Bahkan media juga menolak untuk mengangkat semua prestasi yang pernah Kovind dapatkan. Itu sebabnya lah, banyak warga India yang tidak menyambut baik setelah dirinya terpilih sebagai orang nomor 1 di India. Oke guys,
Mungkin cukup sampai di sini deh perjumpaan kita. Dan sebelum gue menutup video ini, gue mau tahu pendapat kalian tentang sistem kasta ini. Atau jika banyak kesalahan informasi yang gue utarakan, silakan koreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe agar kita bisa kembali berjumpa. So guys, jika kalian suka akan konten seperti ini, silakan klik jempol ke atas dan jempol ke bawah jika video ini sangat kurang. Oke, gue Yusuf Firdaus pamit undur. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you guys.